Sedianya program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Untuk indikator kuantitasnya, jumlah program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Lalu ada targetnya satu dokumen, indikator kualitasnya, penyusunan program sesuai ketentuan, targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 1 bulan. Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Ibu Wada. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara pembuatan SKP periode 2 tahun 2021. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa untuk SKP 2021 itu dibuat dalam 2 periode, yaitu periode 1 Januari sampai Juni, dan periode 2 Juli sampai Desember. Untuk SKP periode 1, Bapak Ibu bisa melihat di video saya di video part 2 tentang SKP periode 1 Januari sampai Juni. Nah, untuk SKP periode 2, ini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan atau membuat matriks peran dan hasil pada unit kerja kita masing-masing atau sekolah kita masing-masing. Di sini saya berikan contoh matriks peran dan hasil. Sekali lagi bahwa untuk matriks peran dan hasil ini selalu diturunkan atau diambil dari kinerja atasan langsung yang diintervensi. Contohnya di sini, untuk sekolah, maka kinerja atasan yang diintervensi itu tentu datangnya dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini tinggal dimasukkan ada kolom nama. Di sini saya ambil kinerja atasan yang diintervensi adalah meningkatnya layanan akses dan mutu pendidikan SMA. Nah, untuk matriks peran dan hasil ini dibuat untuk seluruh stakeholder atau guru dan pegawai tata usaha yang ada di sekolah kita masing-masing. Dimulai dari kepala sekolah, tata usaha, guru-guru, dan juga pegawai tata usaha sekolah. Di sini saya ambil contoh untuk jabatan kepala sekolah. Kemudian kita isikan nama, rencana kinerja satunya misalnya adalah tersedianya dokumen atau laporan pendukung pelaksanaan tugas tergantung di mana sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk aspeknya ada indikator kuantitas, indikator kualitas, dan indikator waktu. Nah, indikator kuantitas untuk rencana kinerja ini ada beberapa. Yang pertama adalah jumlah rencana pengembangan sekolah jangka panjang, RPS, menengah RKJM, dan pendek atau RKT. Targetnya adalah 3 dokumen, yaitu dokumen RPS, RKJM, dan RKT. Lalu indikator kualitasnya adalah tingkat keakuratan dokumen. Targetnya untuk kualitasnya adalah 100% akurat. Sedangkan indikator waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Target waktu untuk penyusunan dokumen ini adalah 1 bulan. Lalu indikator kuantitas yang kedua untuk tersedianya dokumen dan laporan pendukung ini, misalnya jumlah RKAS. Targetnya 1 instrumen atau 1 RKAS. Indikator kualitasnya adalah kesesuaian RKAS dengan jumlah anggaran yang diperoleh. Targetnya 100%, artinya 100% sesuai dengan anggaran. Indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 1 bulan. Lalu yang ketiga,
Jumlah program pengawasan dan pembinaan guru dan tenaga administrasi sekolah. Targetnya 2 dokumen. Dokumen pertama untuk guru, dokumen kedua untuk tenaga administrasi sekolah. Indikator kualitasnya adalah pelaksanaan pengawasan dan pembinaan guru dan tenaga administrasi sekolah sesuai dengan program. Targetnya 100%. Indikator waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Targetnya adalah 6 bulan. Kemudian ada contoh berikut. Jumlah program dan pelaksanaan pengisian instrumen PMP Dapodik. Targetnya 2 dokumen. Indikator kualitasnya, pelaksanaan pengisian instrumen PMP Dapodik sesuai program. Targetnya 100%. Indikator waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Targetnya 6 bulan. Kemudian ada indikator berikutnya atau aspek berikutnya, yaitu jumlah laporan penilaian kinerja PNS. Ini targetnya sesuai dengan berapa jumlah PNS baik guru maupun tata usaha yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian indikator kualitasnya adalah penilaian kinerja PNS berpredikat baik dan sangat baik. Targetnya 100%, indikator waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Targetnya 6 bulan. Nah, itu adalah beberapa contoh untuk rencana kinerja 1. Sejumlah dokumen atau laporan pendukung pelaksanaan tugas dari seorang kepala sekolah. Lalu saya ambil contoh lagi rencana kinerja 2 oleh kepala sekolah, yaitu meningkatnya kualitas pembelajaran di SMA Negeri 2 Kalabahi sesuai ketentuan. Ini tergantung dari sekolah Bapak Ibu, apakah rencana kinerja ini mau dipakai atau tidak. Indikator kuantitasnya adalah yang pertama jumlah laporan supervisi guru. Targetnya 100%, indikator kualitasnya adalah nilai supervisi guru berpredikat baik dan sangat baik. Targetnya 100%, waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan. Targetnya 1 bulan. Kemudian yang berikut, jumlah laporan penilaian kinerja guru, 46 laporan. Ini tergantung dari jumlah guru di sekolah Bapak Ibu. Kemudian indikator kualitasnya nilai laporan penilaian kinerja itu ada dalam kategori baik. Targetnya 100%, indikator waktunya, ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 6 bulan. Setelah ditetapkan rencana kinerja dari atasan atau kepala sekolah, lalu dibuat lagi rencana kinerja dari kepala sub bagian tata usaha. Tentunya bagian tata usaha itu membawahi beberapa administrasi di sekolah, mulai dari pelayanan administrasi kepegawaian, tersedianya pelayanan surat menyurat dan humas, kemudian tersedianya laporan administrasi pengelolaan keuangan, tersedianya administrasi pengelolaan sarana dan prasarana, lalu ada tersedianya laporan administrasi kesiswaan, tersedianya pelayanan perpustakaan, tersedianya pelayanan keamanan dan kebersihan, lalu ada tersedianya administrasi kurikulum. Jadi di sekolah itu tentu masing-masing pegawai dengan tupoksinya masing-masing. Di sini saya ambil contoh misalnya untuk tersedianya pelayanan administrasi kepegawaian, maka indikator kuantitasnya adalah jumlah laporan pelayanan kepegawaian. Targetnya 1 laporan, jadi kepala tata usaha akan mendapatkan 1 buah laporan di akhir semester yang akan dilaporkan oleh pegawai yang mengurus pelayanan administrasi kepegawaian. Kemudian untuk mengukur kualitas layanan itu dapat
dilakukan dengan melihat apakah pelaksanaan pelayanan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Targetnya 6 bulan. Lalu yang berikut adalah rencana kinerja dari guru mata pelajaran. Di sini saya ambil contoh. Rencana, tinggal Bapak Ibu isi jabatannya, nama gurunya, lalu rencana kinerja 1. Di sini tersedianya program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Untuk indikator kuantitasnya, jumlah program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Lalu ada targetnya 1 dokumen, indikator kualitasnya, penyusunan program sesuai ketentuan, targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 1 bulan. Lalu rencana kinerja 2, jadi beda dengan SKP periode 1 ya Bapak Ibu. Di periode 1 itu dia menggunakan kegiatan atau uraian tugas jabatan. Sedangkan di SKP periode 2 ini menggunakan namanya rencana kinerja. Lalu kalau di SKP periode 1 itu menggunakan kata-kata kegiatan untuk di kata-kata aktivitas ya di bagian kegiatannya, misalnya menyusun program perencanaan, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan evaluasi. Itu tidak lagi digunakan di SKP periode kedua ini. Di SKP periode kedua ini bahasa kegiatannya itu dihilangkan tetapi diganti menggunakan bahasa hasil atau target. Jadi di sini rencana kinerja 2-nya terlaksananya pembelajaran sesuai perencanaan. Indikator kuantitasnya adalah jumlah agenda mengajar guru, targetnya 1 dokumen. Indikator kualitasnya persentase tercapainya pelaksanaan pembelajaran, kemudian targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 6 bulan. Lalu rencana kinerja 3, terlaksananya evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian. Indikator kuantitasnya adalah jumlah daftar nilai peserta didik, targetnya 1 dokumen, indikator kualitasnya persentase tercapainya pelaksanaan evaluasi, analisis, dan tindak lanjut hasil penilaian, targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 6 bulan. Lalu rencana kinerja yang keempat, di sini ada 6 ya Bapak Ibu. Terlaksananya pengawasan penilaian dalam proses pembelajaran, indikator kuantitasnya daftar hadir pengawas, targetnya 1 dokumen, indikator kualitasnya pelaksanaan pengawasan berjalan sesuai ketentuan, targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 6 bulan. Lalu yang kelima, terlaksananya ekstrakurikuler sebagai pendukung pembelajaran. Indikator kuantitasnya jumlah laporan pelaksanaan ekstrakurikuler, targetnya 1 laporan, indikator kualitasnya persentase tercapainya pelaksanaan ekstrakurikuler, targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, targetnya 6 bulan. Lalu rencana kinerja yang keenam, terlaksananya piket harian. Indikator kuantitasnya daftar hadir piket, targetnya 1 dokumen, indikator kualitasnya pelaksanaan piket berjalan sesuai ketentuan, targetnya 100%, indikator waktunya ketepatan waktu pelaksanaan, dan targetnya 6 bulan. Jadi Bapak Ibu, rencana kinerja dari guru ini saya susun berdasarkan tupoksi kita sebagai guru sesuai dengan peraturan menteri. Dan kata atau bahasa aktivitasnya diubah menjadi bahasa hasil atau target.
berupa kata tersedianya, terlaksananya atau tersusunnya, terselenggaranya, seperti itu Bapak Ibu. Demikian penyampaian saya sedikit tentang tahapan awal pembuatan SKP periode kedua, yaitu dengan menyusun matriks peran dan hasil di unit kerja kita, dalam hal ini di sekolah kita masing-masing. Kiranya contoh matriks peran dan hasil ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah dan pegawai tata usaha untuk menyusun SKP periode keduanya untuk tahun 2021. Untuk linknya, untuk file ini Bapak Ibu bisa baca di bagian deskripsi di YouTube ini. Bapak Ibu bisa download dan tinggal menyesuaikan sesuai dengan target yang ada di sekolah Bapak Ibu. Terima kasih.